Oke, halo guys dan teman-teman yang lagi denger Checker Podcast. Balik lagi bareng gua J sama Gua Ayo. Rio. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait salah satu jurusan teknik yang paling metal nih. Yang paling metal. Sekarang hari ini kita ditemenin sama salah satu mahasiswa dari program studi teknik metalurgi di ITB. Boleh kenalan, Bro? Oke, kenalin, nama gua Gusli dari Teknik Metalurgi 2019. Oke, mantap. Oke, jadi seperti ini ya, dari episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol bahas teknik dirgantara, dan pembukanya tuh selalu sebagai, kan lu udah nih jadi anak teknik di angkatan 2019 ya, sekarang 2023 ya 3,5 tahun 4 tahun ya. Betul. Setelah lu mengalami pendidikan teknik itu, menurut lu sendiri teknik itu apa sih? Engineering itu apa gitu? Teknik itu apa? Oke. Teknik tuh apa ya? Kalau menurut gua ilmu untuk merekayasa aja. Gitu. Jadi kayak semua pengetahuan yang kita punya kayak kimia, fisika, terus biologi itu dipakai sama anak-anak teknik untuk merekayasa biar dapat suatu hasil yang lebih efisien, lebih efektif gitu untuk teknologinya. Kalau dengan definisi lu itu, lu rasain nggak sih selama belajar nih 3 tahun pernah lu ngerasain implementasi dari definisi lu, kerasa nggak sih dari lu belajar? Oke, kerasa banget. Bahkan bukan dari tahap teknologi ya, dari tahap cara berpikir aja. Dari cara berpikir tuh kelihatan yang dicapai, yang ingin didapatkan, goalsnya itu adalah kita mendapatkan efisiensi setinggi-tingginya gitu, atau kita mendapatkan nilai sebesar-besarnya gitu dari teknologi yang pengen kita implementasiin. Betul. Cakep. Nah, lu di ITB ini belajarnya kan tekniknya spesifik nih, teknik metalurgi. Mungkin bisa ceritain lah kayak teknik metalurgi itu apaan sih sebenarnya gitu. Oke. Teknik metalurgi itu kalau bisa dibilang dari ini ya, mungkin ngejelasinnya dari material science. Jadi secara garis besar ilmunya itu adalah material science. Material science itu adalah ilmu yang mempelajari tentang material dan dia itu bentuknya adalah ilmu. Nah, di dalam material science itu ada polimer, ada metalurgi, ada keramik dan lain-lain lah gitu. Nah, terus karena di dalamnya ada metalurgi. Nah, metalurgi ini juga dia punya spesifikasinya lagi. Ada yang keilmuan, ada yang teknik metalurgi gitu. Dan biasanya kalau di jurusan-jurusan itu adanya teknik metalurgi karena mereka udah mencakup keduanya, ilmu dan langsung aplikasinya gitu. Ngomongin soal aplikasi nih, aplikasi teknik metalurgi ngapain sih sebenarnya? Oke. Aplikasi teknik metalurgi. Jadi karena metalurgi itu ilmunya mempelajari tentang logam, jadi aplikasinya itu benar-benar gimana caranya kita bisa mengolah unsur yang ada logamnya, senyawa yang ada logamnya kayak di mineral juga, untuk bisa kita manfaatkan gitu untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Contohnya misalnya mineral kita ambil terus nanti jadi laptop kita, jadi HP kita, terus jadi tiang listrik, tembaga jadi kawat gitu dan sebagainya gitu. Tadi kan lu sempat di awal tuh mention bahwa metalurgi kan dasarnya datangnya dari material science ya. Dari material science ada yang beberapa jenis material, ada salah satunya metalurgi. Terus bedanya si teknik metalurgi ini sama mungkin ada material engineering gitu. Teknik material tuh di bagian apanya gitu bedanya? Oke. Kalau di ITB sendiri ya, di ITB sendiri itu sejarahnya awalnya itu ada teknik material dulu. Jadi ada material engineering dulu di ITB. Nah, mereka itu fokusnya ke beberapa bahan ya. Polimer, keramik, terus ada logamnya juga gitu. Kayak yang tadi disebutin. Nah, setelah itu baru terbentuk metalurgi yang kalau di ITB itu pecahannya dari tambang. Gitu. Nah, jadi metalurgi ITB secara garis besar adalah bentuk hilirisasi dari proses tambang. Jadi kayak teman-teman dari tambang ngambil hasilnya terus dapat bongkahan batu gitu. Nah, kita mikirin gimana caranya bongkahan batu itu bisa dapat emasnya, bisa dapat tembaganya, bisa dapat nikelnya kayak gitu. Mungkin ini ya fun fact dari 1 ton mungkin ya. 1 ton mineral emas itu cuma dapat 1 gram 2 gram emas gitu. Nah, gimana caranya anak-anak metalurgi dari 1 ton itu bisa misahin nih emasnya itu yang 1 gram itu didapetin.
dan sisanya itu diolah lagi, entah dikembaliin ke alam atau dibuang gitu. Oh, maksudnya si 1 ton itu nggak cuma emas, bisa aja ya? Betul, ya. Kan kalau kita belajar kayak di alam tuh kan bentuknya itu senyawa ya, bentuknya itu kayak AU campur sama Ag, terus campur lagi sama oksigen atau apa gitu. Nah, gimana cara misahin oksigennya, cara misahin peraknya gitu dari si emas yang ingin kita ambil gitu. Berarti metalurgi itu belajar kimia juga harus ini ya? Iya, harus kuat. Cakep banget. Ya, ngomongin soal metalurgi dan tadi pengolahan logam ya, gue jadi kepikiran, mungkin kan sekarang kita banyaknya interaksi itu dilakuin sama hal-hal yang kaitannya dengan teknologi, ya HP umum kan, laptop juga umum kan. Produksinya HP sama laptop tuh terkait sama satu bahan yang gue tahu ya, karena mungkin background gue yang elektronika juga. Jadi bahan ini namanya kan silikon gitu, silika. Nah, dan kemarin sebenarnya sempat ada isu kalau silika ini tuh langka gitu di dunia gitu. Itu terus sebagai anak metalurgi melihatnya kayak gimana? Oke. Sebenarnya silikon itu apa ya? Kalau bisa dibilang dia nggak termasuk barang yang langka gitu. Karena kalau dia masuk barang yang langka, dia pasti masuk ke jajarannya REE, rare earth element. Nah gitu. Tapi kendalanya di dunia itu biasanya silikon tuh dianggap barang yang belum bisa dipakai gitu lah. Jadi kayak barang buangan, barang residunya gitu. Makanya orang-orang suka misalnya ngambil nambang ya. Nambang, ngambil hasil tambang terus silikonnya dibuang. Sebenarnya kalau silikonnya diolah lagi gitu. Silikonnya diolah lagi, nanti dia bakal dapat kayak tadi sebagai bahan baku buat handphone dan sebagainya gitu. I see. Soal pemurniannya sih, pemurnian dari material-material itu ada tren-tren tertentu nggak nih yang baru untuk pemurniannya? Kalau pemurnian ya, mungkin ngejelasin dulu ya dari dari garis besar metalurgi gitu ya. Jadi awalnya itu dari tambang itu dari bongkahan-bongkahan besar terus masuk ke pengolahan bahan galian. Nah di pengolahan bahan galian itu kita ngolah secara fisik gitu dan nggak mengubah bentuk senyawanya. Jadi misalnya dia misalnya SiO2 ya dia tetap SiO2 tapi mungkin dalam bentuk yang lebih kecil, dalam persentase grade yang lebih tinggi dan sebagainya gitu. Nah di pengolahan itu kita dari awal ngecilin ukuran, terus kan ada senyawa-senyawa yang ingin kita buang. Nah itu kita pisahin, baik itu pakai sifat magnet, terus sifat berat jenis juga gitu. Pokoknya sifat fisik dan sifat kimianya gitu. Setelah itu baru masuk ke bagian ekstraksi. Bagian ekstraksi ini kebagi dua lagi. Ada suhu rendah, ada suhu tinggi. Suhu rendah itu hidrometalurgi, suhu tinggi itu namanya pirometalurgi. Nah perbedaannya apa? Ya kalau suhu tinggi kita pakai suhu yang di atas mungkin 1000 ya, di atas 1000 gitu untuk ngelebur. Dan akhirnya ketika dileburkan bakal kepisah tuh unsur-unsurnya. Nah unsur-unsur itu kan punya berat jenis sendiri-sendiri macam-macam. Nah jadi kayak minyak sama air aja gitu. Kita bisa misahin, terus yang di bawah kita keluarin, sisanya ini kita jaga gitu. Jadi bakal lanjut terus ya per masa berat jenisnya nanti diseleksinya kayak gimana? Iya, diseleksinya berat jenis. Itu kalau di pirometalurgi secara umum. Kalau di hidrometalurgi itu konsepnya adalah gimana caranya kita bisa ngambil senyawa dan ngelarutinnya itu ke fase liquid. Nah terus abis dijadiin fase liquid kita balikin lagi ke fase padat itu. Jadi yang awalnya misal di segede ini cuman ada 50%, nikelnya. Terus kita jadiin fase liquid yang di dalamnya itu kaya akan nikel. Kalau kami nyebutnya pregnant liquor. Nah terus abis dipadatin lagi dengan berat yang sama itu bisa 99% nikelnya gitu. Gitu. Jadi naikin grade-nya. Nah, dan di akhir ada metalurgi fisik. Jadi kita udah dapet tuh bentukannya kayak 99% nikel, terus mungkin 99% besi, 99% tembaga. Nah, itu kita bikin gimana caranya mereka itu punya bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Entah kita bentuk kayak lapisan, atau kita rolling, atau kita bentuk kayak kawat, ya
Potongan-potongannya kecil. Ya, atau kita bikin kayak silinder gitu. Gitu, itu di metalurgi fisik. Dan di akhir habis metalurgi fisik kita juga kan pengen punya properties yang ini ya, yang diinginkan gitu, kayak contohnya kekuatan Iya. kekuatan dari material ataupun ketahanan dari apa ya, getas gitu. Nah, itu gimana caranya kita kasih perlakuan, biasanya itu perlakuannya panas biar mereka tuh makin kuat atau tahan korosi dan sebagainya kayak gitu. Kalau ngomongin proses yang tadi, gue jadi kepikiran kalau zaman dulu mungkin ya blacksmithnya lo bikin pedang nih. Iya. Kayak kalau mau naikin Bener, grade lo bener. pukul-pukul. Iya. Dipanasin kan, Bener. gitu, pukul lagi. Iya. Asik banget. Nah, jadi Enggak, gue jadi agak penasaran. Lu kan berarti kan di real world-nya ya, di dunia nyatanya kan lu banyak terlibat sama alat-alat yang lu harus sampai suhu tinggi gitu, kayak lu manasin sampai bener-bener meleleh. Kalau di konteks ini nih di ITB sebagai lu masih mahasiswa, lu ngelakuin itu nggak gitu? Lu Ada alatnya nyampe gitu. 1000 derajat. ngelakuin. Ada apa labnya? Ada di labnya. Jadi kayak itu namanya furnace ya. Furnace itu apa ya kalau bahasa Indonesia nih? Ya, tunggu. Ya tunggu. Kalau kita main Minecraft pokoknya kayak tunggu untuk masak lah gitu ya. Nah, furnace itu dia suhunya 1000-an. Dan untuk pakai furnace itu kita harus punya APD untuk nahan panasnya yang ke badan, terus apa sih kayak maskernya itu loh, penutupnya itu. Ya, penutup wajahnya, terus di layarnya ada kaca filmnya gitu, hitam. Biar radiasi matanya itu radiasinya nggak masuk ke mata gitu. I see. Ada. Mau nyobain? Masa ke 1000 derajat. Langsung mateng. Langsung pasti Langsung itu. sih. Gosong sih. Iya. Gosong. Ngomongin soal ini lanjut ke bagian yang proses ya. Riset terbaru apa sih di bidang metalurgi terkait prosesnya ataupun semua tahapannya tadi gitu yang sedang dilakukan? Oke. Sebenarnya kalau untuk metalurgi sendiri ya, metalurgi itu bisa dibilang ilmu lama. Benar kayak kata teman-teman tadi, ada blacksmith gitu. Blacksmith tuh kalau kita ngomonginnya tentang metalurgi fisiknya gitu. Nah, jadi dari situ terus mereka berkembang lagi gimana cara ngolah logamnya gitu. Cara kita ngedapetin logam dengan grade yang lebih tinggi itu ada di ya mungkin 1800 1900-an gitu. Nah, dan sekarang teknologi untuk ekstraksi itu udah mulai di titik-titik ujungnya lah gitu. Jadi udah dikit yang bisa dikembangin. Nah, jadinya sekarang orang tuh pada pindah ke gimana cara bikin energi yang lebih renewable, terus kita juga nyari cara lain yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya, ataupun naikin efisiensi dengan nambahin bahan-bahan tertentu kayak gitu. Berarti kalau di ekstraksi udah nggak bisa, masih ya udah sampai sekarang masih sampai situ aja gitu ya. Perkembangannya itu kayak cenderung stagnan gitu. Tapi walaupun selalu naik ya, selalu ada orang yang ngeriset dan sebagainya gitu. Tapi udah mulai di titik ujung lah, karena mereka juga efisiensinya udah bagus, udah tinggi. Mungkin ini gue penasaran dulu kali ya. Boleh. Berarti kan kalau metalurgi tadi kita ngomongin berarti dari tambang nih. Sebenarnya ini gue pikiran random aja. Sebenarnya kalau secara random nih ya, misalnya di bawah ini di tanah gitu ya. Misalnya dari kedalaman berapa terus gue ambil, kemungkinan ada apa sih di sana gitu. Gue bisa ngekstrak bahan apa gitu. Siapa tahu gue iseng kan di rumah. Kali-kali gue ekstrak gitu kan. Oke, menarik ya. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, karena di sini jarang lihat tanahnya. Karena kalau dari kami itu jarang tahu komposisi dari tanah dan sebagainya, apa yang ada di dalam tanah itu kami nggak pelajarin gitu. Walaupun ada juga kalau di luar negeri ya, ada materi tentang geometalurgi. Jadi anak-anak metalurgi itu punya kolaborasi sama anak-anak geologi untuk kayak nentuin gitu. Misalnya di tanah di dalam ini mereka nemuin ada, let's say ya, biasanya itu yang paling mudah diidentifikasi itu aluminium sama besi deh, karena mereka warnanya merah gitu. Tanah-tanah merah itu biasanya mengandung itu. Nah, dari situ akhirnya anak-anak geologi bilang, oh di sini ada besi dengan jumlah segini, ada
aluminium dengan jumlah segini gitu. Nah akhirnya kami nentuin ini tuh layak gak untuk dibikin pabrik skala besar gitu, untuk diproduksi. Karena kan balik lagi anak-anak teknik ya, anak-anak teknik secara umum mereka juga berhubungan sama pabrik, mereka juga berhubungan sama keekonomian gitu, sistemnya. Jadi yang yang dilakukan studi untuk kelayakan itu yaitu tadi apakah bisa diolah, terus apakah ekonomis dan sebagainya gitu. Oke, jadi mungkin aja di bawah kita ada besi emas. ya. Emas, Ada mungkin emas, ada emas. Emas. Harus cari tahu dulu. Kalau ngegalinya dalam dikit kayak di Minecraft bisa dapat diamond. Iya, bisa Ada dapat levelnya. Iya. Ntar di ujung bedrock gitu. Oke. Nah, mungkin kan sekarang kita lu ada di ITB, ada di mana, ada di Indonesia gitu ya. Berarti dalam tanda kutip lu diharapkan untuk ada dampaknya terhadap metalurgi di Indonesia. Betul. Kalau saat ini state metalurgi di Indonesia nih gimana nih? Oke, state metalurgi di Indonesia ya. Kalau boleh cerita ini ya sejarah dikit gak? Aman. Jadi sebenarnya kalau kita narik ke sejarah pernah ada satu tulisan dia itu bilang di suatu danau di Sulawesi. Duh, gue lupa lagi nama danaunya. Danau di Sulawesi. Iya, danau di Sulawesi lah. Di bawah danaunya itu ada sisa dari ekstraksi logam. Kalau kami nyebutnya tuh slag, terak. Jadi kayak terak tuh bagian oksidanya. Misalnya kayak besi berarti FeO-nya gitu. Sisanya gitu. Nah, dari situ bisa disimpulin sebenarnya kita itu juga dulunya metalurgis gitu. Jangan-jangan nenek moyang kita bukan pelaut doang, tapi metalurgis juga gitu. Nah terus kayak kalau kita ngeliat keris itu kan dia ulirnya itu ini ya sangat presisi. Nah itu juga pasti punya kemampuan metalurgi fisik yang bagus. Ya metalurgi fisiknya bagus, kemampuan tingkat tinggi juga untuk ngolah logamnya gitu. Terus kalau kita ngomongin sekarang, keadaannya sekarang adalah karena sekarang trennya metalurgi itu adalah produksi massal pakai pabrik gitu. Jadinya kita tuh masih belajar dan mengambil ilmu-ilmu teknologi dari luar karena bisa dibilang produksi massal itu bukan teknologi dari kita. Kebiasaan yang ada di kita, kebiasaan metalurgi di kita, pandai besi di kita itu adalah pandai besi skala rumahan, skala kecil gitu. Nah, beda kayak yang di Eropa yang mereka gunakan tuh sebagai produksi massal gitu. Karena gak bisa dipungkiri mereka dulu sangat butuh gitu. Waktu zaman-zaman perang dunia. Ya kan? Waktu perang dunia mereka perlu senjata, perlu tank dan sebagainya. Nah, itu makanya salah satu alasan kenapa produksi massal tuh berkembang pesatnya di Eropa gitu. Sehingga hingga sekarang kita tuh masih belajar teknologi, kita masih ngembangin teknologi dan kita juga mencoba membuat teknologi sendiri gitu untuk Indonesia. Dan data yang kita punya keadaannya gitu. Ya sama kayak kalau kita dengar dari lagu-lagu gitu. Kayak orang bilang tanah kita tanah surga gitu. Nah, sama kalau di metalurgi dalam konteks mineral kita juga banyak banget mineral-mineral yang ada di kita gitu, yang bahkan dunia tuh ngelirik kayak contohnya nikel. Nikel. Terus bauksit juga, batu bara juga gitu. Gitu sih. Berarti saat ini di Indonesia banyaknya ya buat bikin pabrik di Indonesia gitu ya. Iya. Kita buat mengolahnya gitu ya. Betul. Iya. Karena selama ini kan kita tahu di Indonesia banyak tambang tuh. Iya, betul. Nah, biasanya itu tambangnya cuma diekstraksi terus yang ngolah di ini nggak sih di luar negeri? Di luar. Bahkan kita tuh biasanya kalau tambang tuh dia nggak nyampe proses ekstraksi. Oh, sampai mana? Paling tambang tuh nyampe proses pengolahan bahan galian. Jadi kayak dibersihin, dicuci, terus kayak ukurannya dikecilin, entah grade-nya dinaikin dengan berat jenis, perbedaan berat jenis, terus sifat magnet dan sebagainya, baru dikirim. Nanti kita ngirimnya itu sebenarnya dalam bentuk masih dalam bentuk batu, dalam bentuk bongkahan gitu. Nanti kita ngirim ke mereka dalam bentuk itu, balik ke kita dalam bentuk aluminium. Yang benar-benar udah murni kayak
emas, nikel yang udah murni, ataupun kadang kita langsung beli barang jadinya, let's say baterai gitu. Ya. Mungkin bahkan yang sering gue lihat ya kalau di tambang emas, kan kalau orang-orang di sekitar sana bahkan ada yang ngelakuin ngayak bersihin sendiri buat dapetin si emasnya. Betul. Untuk skala besarnya belum ada berarti untuk yang proses-proses yang sederhana kayak tadi pengayakan itu juga belum ada di Indonesia. Oke. Kalau proses ini ya, proses pengolahan pasti ada gitu. Kayak emas itu di nama daerahnya itu Pongkor, dia di daerah Bogor gitu. Nah itu pengolahan emas. Jadi dari tambang sampai diolah gitu. Kalau emas itu biasanya bahasa yang dipakai itu d'or bullion. Dan kita tuh baru sampai di d'or bullion. D'or bullion tuh kayak produk tengah gitu lah. Dia belum produk jadi. Jadi d'or bullion tuh masih percampuran emas sama peraknya. Gitu. Harus dipisahin. Iya. Dan kita perlu pisahin emas peraknya gitu. Ada beberapa tempat yang bisa ngolah itu, tapi belum bisa menyerap semua d'or bullion yang kita punya gitu. Jadi kayak kita produksi berapa ton, cuman diserap ya lebih kecil dari itu. Itu sih. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya challenge yang paling berat nih untuk mengembangkan teknologi metalurgi itu sendiri menurut lo apa? Challenge paling berat ya mengembangin teknologi. Apa karena udah terlalu banyak pemain dari luar negeri sehingga kita nggak bisa main nasional sendiri, atau mungkin emang menurut lo SDM Indonesia buat benar-benar pure buat apa kayak tadi pabrik skala besar sendiri itu masih belum bisa gitu? Oke, menarik. Sebenarnya jawabannya di pernyataan kedua tadi gitu. Karena keadaannya adalah ketika kita mau bikin pabrik sendiri gitu. Nah, kita tuh belum punya kapabilitas untuk bikinnya gitu. Biasanya kita masih punya joint venture. Joint venture tuh kayak kontrak gitu. Kontrak bareng sama negara luar untuk bikin pabriknya dan sebagainya gitu. Ada beberapa yang udah mulai bikin pabrik sendiri dan itu masih dalam proses. Belum kedengeran hasilnya gitu. Itu sih. Itu tantangan. Terus tantangannya juga sebenarnya apa ya? Kita kekurangan SDM. Yang benar-benar paham soal metalurginya, benar-benar paham soal teknologinya, benar-benar paham gimana cara ngembangin teknologinya. Terus kan di tiap pabrik pasti beda ya. Si alur prosesnya kan. Nah, kita tuh kadang belum bisa nentuin alur proses mana yang paling efisien gitu. Berarti di Indonesia ini memang masih butuh sekali ya. Betul. konsultan teknik metalurgi. Gak pernah gue temuin tuh di job description mana-mana tuh konsultan teknik metalurgi, gak ada. Ternyata betul. Padahal masih butuh gitu. Betul banget. Gue tuh pernah baca berita gitu ngeliat kayak Indonesia lagi bangun smelter gitu ya istilahnya. Sebenarnya smelter itu apa ini tuh di si smelter itu proses apa sih yang dilakuin gitu? Karena gue anggapnya dari tambang, dilelehin terus keluar jadi gitu ya smelter itu. Kayak tadi kayak Minecraft gitu, lu bikin furnace gitu ya, barang sendiri keluar udah jadi tuh bang. Kalau smelter itu apa sih gitu? Gini, jadi smelter tuh kan tadi udah dijelasin ya di proses ekstraksi itu ada yang suhu rendah, ada yang suhu tinggi. Smelter tuh biasa digunakan kata-katanya itu sering digunakan di yang suhu tinggi gitu, di bagian smelting, smelting kan. Nah, jadi proses yang ada di smelter tuh adalah secara garis besar adalah peleburan. Nah, peleburan untuk kita bisa misahin yang mana yang unsur yang udah jadi unsur gitu kayak aluminium murni, yang mana yang masih jadi biasanya ini bentuk oksidanya. Alumina, Al2O3 dan sebagainya gitu. Nah, sehingga nanti waktu udah dipisahin kita bisa dinginin, kita bentuk lagi ke bentuk padatnya. Habis itu baru kita olah lagi bentuknya. Berarti outputnya dia yang udah ini ya udah siap untuk diolah ke produk lainnya gitu ya. Betul. Itu. Berarti emang di Indonesia berarti saat ini baru banget ya, baru banyak bakal diadain smelter itu.
Mungkin tadi udah ngomongin soal kondisi saat ini yang ada kan. Kira-kira ke depannya nih, prediksi lo sebagai seorang anak teknik metalurgi. Ya, kenayang. Sementara dari knowledge yang lo punya, perkembangannya bakal ke arah mana sih teknik metalurgi ini gitu? Mau di Indonesia ataupun di dunia? Oke. Kayak yang dibilang di sebelumnya, jadi bakal ngarah ke sustainability. Terus ke Paris Agreement juga yang ngejaga suhu bumi kan. Dan itu hubungannya ke metalurgi itu adalah ke pencegahan polusi. Jadi kan di peleburan tuh kan pasti perlu suhu tinggi. Suhu tingginya dari mana? Dari pemanasan. Sampai saat ini pemanasan yang biasa dilakukan itu adalah pakai batu bara dan gas alam gitu. Yang ngasilin CO2. Nah, yang masalahnya itu adalah di CO2-nya gitu. Gimana caranya CO2 tuh bisa di-capture lagi, entah dipakai lagi atau dimasukin. Sekarang ada teknologi, dia dimasukin ke dalam bumi. Buat naikin suhunya? Bukan. Masukin ke dalam bumi. Jadi kayak CO2 CO2 ini dimasukin ke dalam bumi. Gitu. Biar panas. Enggak dong. Untuk CO2 ini ditangkap biar nggak lepas. Biar nggak lepas gitu. Namanya itu CCUS, Carbon Capture Usage and Storage. Ya, gitu. Terus apalagi ya? Itu yang mungkin dilakuin. Terus sekarang kita juga udah mulai masuk ke riset di bidang secondary metalurgi sama urban mining. Nah, mungkin kalau kalian belum kebayang urban mining tuh, bayangin gini deh, nanti di suatu saat dunia kita itu di dalam tanahnya udah sulit lah, udah jarang ada logam gitu. Kayak udah kita tambang semua dan sebagainya. Dan udah bahasanya yang di dalam tanah itu udah ke atas semua, udah kita naikin ke atas semua gitu. Nah, secondary metalurgi dan urban mining ini bakal berperan di sirkulasi logam yang ada di dunia gitu. Jadi let's say misalnya kita punya barang bekas, barang elektronik bekas gitu. Ada e-waste gitu kayak laptop. Ya, betul. Nanti laptopnya tempat lu tempat kalau lu punya buang baterai itu sekarang di itu bisa diolah prosesnya diolah lagi gitu. Diambil lagi bahan mentahnya. Betul. Recycle. Ya, di recycle. Jadi kayak ini banyak ya topik TA di metalurgi sekarang, di metalurgi 19. Mungkin kalau belum tahu TA itu tugas akhir. Takut gak tahu ya. Ya itu sudah jelas bingung ya. Topik TA di metalurgi 19 tuh banyak mungkin dari teman-teman pengolahan bahan galian bahkan ya dari awal tuh kan kalian ada PCB. Kalian tahu PCB kan? PCB itu gimana caranya untuk diambil lagi logam-logamnya gitu, dipisahin lagi logam-logamnya. Banyak banget logam mulia yang ada di PCB soalnya. Contohnya emas. Gue suka nonton YouTube anjir. Cara sebenarnya ini adalah emas tersembunyi. Iya. Bahannya berapa kali prosesnya? Enggak tersembunyi gue buang aja. Iya benar. Kayak gitu. PCB terus kayak let's say mobil lah. Mobil kan ada mobil rongsok dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita bisa ngambil lagi besinya, aluminiumnya dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya yang udah rongsok gitu ya, itu tuh kualitasnya berkurang gak sih? Atau apa sih? Kayak pasti lu mau bikin jadi produk suatu produk baru kan? Betul. Apa yang dilakukan biar masih terjamin gitu kualitasnya? Naikin lagi grade-nya gitu. Oke, naikin lagi grade-nya. Jadi pertama dari balik lagi ya ke pengolahan bahan galiannya, gimana cara kita bisa misahin yang mana dia yang Fe dalam bentuk apapun ya. Ataupun nanti AU-nya, nikelnya dan sebagainya gitu. Udah kepisah, kan biasanya mereka tuh punya masalah di korosi. Pasti mereka ada yang terbentuk jadi lapisan oksidanya gitu. Korosi itu kan lapisan oksida. FeO2. Fe2O3 gitu. Kayak ini nih. Ya, kayak yang di depan kita ini. Nah, gimana caranya kita bisa misahin bentuk oksida? Jadi kayak besinya sama oksidanya gitu. Nah, kalau misalnya itu udah dilakuin, grade-nya pasti bakal naik. Gitu. Karena kan misal awalnya ya kayak yang tadi dicontohin, dalam berat segini itu ada 50%, nanti hasilnya jadi 99%. Gitu. Itu yang dilakuin sama secondary metalurgi. Nah, kalau tadi kan ada istilah juga urban mining. Urban mining tuh kayak gimana? Ya mining tapi dari masyarakat gitu loh, dari urban. Nah, contohnya tuh kayak kita bisa ngumpulin gimana kita bisa bikin sistem pengumpulan e-waste, terus sampah-sampah yang memang ada hubungannya sama logam gitu.
dikumpulin, gimana cara storage-nya sampai pengolahannya gitu. Berarti sebenarnya kalau dalam konteks ini dekat banget sama teknik lingkungan ya. Betul banget. Tapi kalau berarti dari proses ini kalau gue ngeliat ya kan lu tadi ada misalnya tadi yang oksida gitu ya, lu mau misalnya Fe dari oksigen. Nah berarti kan itu ada proses kimianya kan Mas? Betul banget. Berarti si apa namanya second metalurgi ini ngehasil waste-nya gede juga dong. Kan misalnya lu pakai kimia terus nanti kan ada hasil buangannya nih kayak berarti apakah kan kayak sustainability kita tahu sustainability kan berarti kan zero waste gitu. Jadi, dengan kita ngolah waste pasti masih ada waste-nya gitu kan. Betul. Nah, menurut lu cycle-nya akan sampai kapan gitu lu? Kan jadi sama lagi. Oke. Ya, bisa berapa kali di recycle gitu? Sejauh ini kalau untuk pertanyaan sudah bisa seberapa kali di recycle tuh belum pernah gue temuin gitu jawabannya gitu. Gue juga mungkin kurang banyak gitu nyari taunya untuk yang di bagian itu. Tapi yang gue tahu poinnya itu adalah bukan kalau di secondary metallurgy itu bukan kita nurunin waste-nya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kita selalu punya kebutuhan untuk pakai logam gitu. Dan kadang logam-logam yang kita udah olah itu balik lagi ke bentuk alamnya. Jadi kayak korosi ini sebenarnya bentuk alam gitu. Nah, secondary metallurgi itu ngelakuin gimana caranya dari bentuk-bentuk yang udah terkorosi ataupun bentuknya udah nyampur-nyampur ya. Kan kita juga bikin campuran gitu. Nah, itu untuk dipisahin. Kalau untuk kita ngomongin zero waste terus kayak nurunin emisi karbon dan sebagainya, itu juga ada riset tersendiri gitu di bagian sana gitu. Jadi yang satu itu sistem sirkularnya, yang satu itu gimana kita bisa nurunin polusinya gitu. Oke. Emang kalau kalian gimana sih ngelihat metalurgi itu? Penasaran. Selama ini nggak paham sih metalurgi itu posisinya di mana di pemrosesan dari bahan mentah sampai bahan jadi gitu. Yang gue tahu ya paling metalurgi proses dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi udah gitu. Terus nanti yang di pikiran gue selanjutnya di setengah jadi ke jadi tuh kerjaan anak material gitu. Ternyata kalau misalnya tadi metalurgi itu berarti ya sampai bahan jadi tapi untuk logam gitu ya. Betul. Ya, itu sih. Ya setuju sih. Jadi kalau misalnya walaupun anak-anak metalurgi itu juga bisa paham dan bisa masuk gitu ke bagian manufaktur. Iya. Kayak banyak yang kerjanya itu di dan sebagainya gitu. Itu harus disensor nggak ya? Nih, ada pesan itu lah ya pokoknya. Membuat kendaraan. Iya, oke. Itu kayaknya sensor deh. Gue juga baru inget. Ketahuan kerja di mana. Iya, oke, I see. Tapi ini ya, kalau gue ngeliatnya lagi, tadi kan kita sempat mention di Indonesia masih beremerging gitu, masih development, dimulai dari smelter kita buat di sini buat bikin si bahan bahan untuk nanti diolah jadi produknya. Tapi kalau menurut lo, ya misalnya semester meter udah ada nih, kita udah bisa produksi aluminium sendiri, ada lain-lain logamnya sendiri. Yang selanjutnya gitu di tahap selanjutnya, industri di Indonesia menurut lo udah siap belum sih kalau ketika kita udah punya bahan banyak nih, terus kayak tiba-tiba ya udah ujung-ujung kita nggak bisa pakai lagi nih, langsung dijual gitu sih barangnya. Karena di Indonesia sendiri belum ada nih misalnya kayak industri HP-nya kan HP lu Korea misalnya pasti dijual lagi nanti kan. Buat integrasi ini jadi sebuah barang gitu kan. Mungkin kalau yang skala besar mobil gitu lah ya. Mobil kayak ada lah beberapa. Kalau pesawat kayak polimer deh bukan. Logam campuran aluminium. Oh iya aluminium. Ya, itu sih. Oke, menarik ya. Jadi yang sejauh ini gue lihat trennya itu adalah orang pengen bikin pabrik itu ketika mereka udah punya lingkungan yang nyaman gitu untuk ngebikinnya. Dan kalau kita konteksin di sini adalah manufaktur, bagian hilir banget gitu dari sebuah barang itu adalah mereka pasti mikir gitu dari mana mereka bisa dapetin bahan baku mereka. Iya. Yang
bisa dibilang bahan baku mereka itu adalah produk dari proses sebelumnya gitu. Nah, jadi yang sekarang lagi dilakuin itu adalah gimana kita bisa menggencarkan proses dari pengolahan dan pemurniannya. Nah, nanti di step selanjutnya pasti di bagian manufaktur, pembuatan baterai. Mungkin kalau kalian pernah dengar juga Elon Musk pengen bikin pabrik nikel. Ya, pabrik nikel di Indonesia kayak gitu. Pengen bikin nanti ujung-ujungnya bakal jadi baterai gitu. Gitu sih. Sebenarnya asal industrinya siap, seharusnya nggak repot untuk ngebangun. Benar. Dan kadang kan orang bilang gitu kan, ngapain kita bikin ini, ntar nggak ada yang nyerap gitu. Tapi kalau menurut gua beda gitu, kebalik logikanya. Jadi kayak kita bikin dulu, ketika ada itu bakal jadi advantage untuk orang-orang bikin pabrik yang lebih hilir gitu. Jadi orang-orang investor tuh bahkan lebih tertarik gitu. Untuk bikin investasi. Jadi ketimbang mereka investasi untuk bikin proses sampai dapat bahan yang tadinya kayak aluminium atau apanya, mereka tinggal bikin integrasinya aja dari aluminium campur bahan apa jadi produk apa gitu. Betul. Oke, gue sebenarnya ini penasaran ya, ini kayak tiba-tiba. Lu kan kalau misal tadi kita ngebahas kayak blacksmith gitu ya, kayak apa dari zaman dulu, mereka kan ketika bikin pedang nih, contohnya pedang, pasti mereka kan nggak cuma pakai satu bahan kan. Betul. Mereka akan kombinasiin sampai jadi pedang yang kuat gitu. Sekarang campuran yang paling kuat tuh apa? Bagaimana? Apa ada campuran apa tuh jadi paling kuat gitu? Kayak campuran yang logam alloy yang paling kuat. Vibranium Wakanda lah. Ada nggak? Oke, menarik. Sebenarnya ini bentar ya. Ini ngaruh juga ke 3 zaman yang ini. Kalian pernah belajar pasti zaman batu, terus masuk ke zaman logam kan? Zaman logam. Ada perunggu, terus ada perak besi. Besi dulu baru. Kita kayaknya perlu riset. Udah lama udah lama. Gue udah SMA itu kayak gue. Kayak SMA kelas 10 itu gue belajar itu bareng sama belajar Pithecanthropus. Iya, betul. Iya, zaman logam, zaman perunggu. Oke, sebenarnya kalau mau ditanya kayak gitu ya, kita bisa tarik lagi ke pelajaran sejarah kita. Jadi kan awalnya ada zaman batu ya, dari zaman batu kasar terus sampai zaman batu besar gitu, megalitik. Terus kita dari zaman batu kita pindah ke zaman logam. Ada tembaga, terus ada perunggu, baru zaman besi kan. Awalnya orang-orang tuh pakainya tembaga. Kenapa? Karena secara fun fact, tembaga, perunggu, besi itu titik leburnya semakin meningkat. Nah, itu fun fact-nya. Jadi tembaga itu di bawah 1000 pokoknya. Terus naik ke perunggu, naik lagi ke besi. Besi itu di sekitar 1200 sampai 1400 gitu. Nah, awalnya orang-orang tuh pakai tembaga. Nah, setelah mereka nyari tahu, terus mungkin ada unsur ketidaksengajaan juga gitu. Akhirnya mereka menemukan kalau tembaga dicampur sama timah itu lebih kuat. Makanya dari zaman tembaga kita masuk ke zaman perunggu. Gitu, zaman perunggu itu perunggu itu kan campuran dari tembaga sama timah gitu. Nah, udah dari situ orang-orang tuh ngelihat ini kurang gitu, perunggu ini kurang. Akhirnya ke zaman besi. Orang-orang tuh menemukan besi itu lebih kuat. Biasanya itu kita ngelihatnya kalau dulu blacksmith itu ngelihatnya ke strength, kekuatan dari besinya gitu. Nah, setelah itu kalau sekarang kalau kita dalam konteks pedang apalagi ya, kan tadi konteksnya pedang. Kalau pedang itu biasanya adalah besi yang ada komposisi karbonnya. Soalnya kalau besi murni itu nggak kuat. Tapi ketika dia diberi sejumlah karbon di karbon tertentu, dia bakal lebih kuat dan jadinya pedang yang dihasilin tuh jadi lebih tajam. Mungkin lebih tahan juga dari getas, dari brittle. Mungkin kalian pernah lihat kan ada besi yang dia tuh kena sedikit ke batu patah. Itu tuh sifat brittle, sifat getas gitu. Itu juga dihindarin. Karena kan kalau
konteksnya pedang lagi, kalau perang Iya sih. ya kalau perang kepotong kan. Ya udah gitu. Potong Makanya gimana pedangnya. caranya tetap kuat dan nggak brittle. Gitu. Nah, kalau sekarang logam itu udah lebih advance lagi. Kayak kalau di metalurgi teman-teman yang TA itu juga udah mulai meneliti kayak paduan mana sih yang cocok untuk mesin roket. Gitu. Paduan mana sih yang dia punya sifat yang bisa menuhin gitu kebutuhan anti korosi. Kayak contoh pipa bawah laut. Nah, itu kan dia harus anti korosi kan. Nah, gimana caranya? Teman-teman di korosi itu juga ada di metalurgi. Mereka juga belajar gitu. Sifat korosi itu gimana, terus gimana pencegahannya. Ada yang pakai coating dan sebagainya gitu. Bentar, gue tadi lu mention ini ya mesin roket, berarti dia nyari campuran bahan yang bisa tahan panas ketika dia lagi combustion tuh ya. Betul. Bayang gak sih lu roket terus panasnya meleleh aja dia. Gak kuat. Tahan panas ringan. Iya, benar. Tahan panas ringan. Challenge banget, Pak. Nyari yang ringan aja susah. Nyari yang tahan panas dan ringan. Gitu. Oke, jadi balik lagi. Jadi yang paling kuat apa? Sejauh ini kalau kita ngomongin pedang kalau kita ngomongin pedang dengan kebutuhan biaya dan sebagainya ya, kalau kita ngelihat ya, bagian itunya adalah ya besi gitu. Mungkin kalau kalian pernah dengar apa ya, pedang apa ya yang terkenal tuh, dia ada ulirnya, lupa lagi pedang apa ya, pedang Turki ya gitu. Jadi emang besi ya kalau buat gitu. Besi. Oh, tapi bedain besi sama baja ya. Biasanya kalau kita ngomongin konteks baja, dia itu udah punya komposisi yang apa ya, komposisi tertentu gitu. Kayak contohnya udah masuk ke karbon segini, itu udah masuk baja gitu, udah bukan besi lagi gitu. Campurannya. Isinya iron sama steel berarti ya. Iya, iron sama steel. Iron tuh ya Fe gitu. Kalau kita udah ngomongin steel itu udah campuran Fe tambah C dan sebagainya. Gitu. Ada lagi baja itu istilahnya kalau lu ngebangun rumah ada namanya baja ringan ya. Betul. Kuat terus lebih ringan juga buat rumah, buat atap biasanya. Betul. Ya, jadi banyak ya manfaat. Manfaat metalurgi. Deket banget. Ada sekitar kita. Yang selama ini gue kira jauh banget, gue nggak ngerti metalurgi apa, ternyata ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana, ada dekat kita gitu. Iya. Kalau di Bandung bahkan ada desa ini, ada desa Pandai Besi. Blacksmith semua tuh. Iya. Blacksmith semua. Jadi kayak mata pencarian pokok mereka itu blacksmith. Gitu. Oke. Kalau mereka lagi nggak ada, biasanya tuh mereka by order. Ya, kalau Bikin nggak pedang? Iya ada. Bikin pedang, bikin Golok gitu ya. golok, samurai, celurit. Ini kalau misalnya ada geng motor di Bandung punya akses ke desa itu bahaya. Iya, bahaya. Bahaya. Mereka juga bisa bikin karambit kayak gitu. Buat sajam ya. Ya lanjut gimana tadi desa Pandai Besi. Jadi ngomongin sajam dari tadi. Jadi di desa Pandai Besi itu ya mereka punya pengetahuan turun temurun soal pengolahan besinya gitu. Oke, mungkin kita balik lagi ya. Tadi kita udah banyak banget explore terkait riset ke depannya, teknologinya gimana nanti lu abis di Indonesia tuh mendukung nggak sih ekosistemnya, sustainability-nya. Mungkin kita tarik ke yang dasar yang selama ini lu alamin sebagai anak teknik metalurgi. Sebenarnya yang dipelajarin itu apa gitu? Oke. Kan banyak tuh tadi ya, lebar banget. Dan kita tahu mungkin kalau beberapa dalam tingkat sarjana gitu, jurusannya kan beneran luas gitu kan. Betul. Betul. Edukasinya masih luas gitu. Nanti lu ketika lu ngambil S2, lu baru keahliannya satu fokus di sana. Jadi selama ini lu yang lu pelajarin ada apa aja tuh, Gus? Oke, yang dipelajarin tuh tadi ya yang dijelasin ada PBG, pengolahan bahan galian, terus ada ekstraksi yang suhu rendah dan suhu tinggi, piro sama hidro. Nah, terus ada metalurgi fisik di bagian hilir. Terus itu kan bagian yang utama ya dari pengolahan dan pemurnian. Nah, di metalurgi itu juga belajar tentang pengolahan batu bara. Gitu. Jadi kayak anak-anak tambang tuh cuman bisa ngambil batu bara. Tapi gimana cara naikin grade-nya? Siapa yang nyuci itu yang paham anak-anak metalurgi gitu. Bahkan sampai di tahap kan
batu bara tuh dia ada yang grade-nya rendah, ada yang grade-nya tinggi. Iya, Nah, gimana caranya kita nyampur keduanya biar tetap memenuhi kebutuhan dari kontraknya, kebutuhan dari pasarnya gitu. Gitu. Itu batu bara. Terus ada namanya tuh PMI, pemanfaatan mineral industri. Jadi kan yang ditambang tuh bukan cuma tentang logam, tapi ada yang mineral juga kayak let's say apa ya, granit. Nah terus granit, terus juga ada apa lagi ya, clay dan sebagainya gitu, pasir. Nah itu juga dipelajarin gimana cara memanfaatkan mineral-mineral itu gitu. Buat apa sih mereka gitu? Ada yang dijadiin keramik, ada yang jadiin ya ubin ya, ada yang jadiin ubin yang dingin. Terus ada juga yang dijadiin dia tuh kayak pengikat logam-logamnya gitu. Jadi dia dicampurin sama logam, dia bakal ngikat logam-logamnya gitu. Oke, dan sebagainya. Nah terus tadi udah batu bara, udah mineral, ada juga korosi. Jadi metalurgi itu juga belajar tentang korosi. Jadi kayak korosi itu terjadi karena apa, jenis-jenis korosi. Terus kayak studi kasus, misalnya korosinya kenapa gitu? Apakah karena air, atau jangan-jangan air dan garam, atau jangan-jangan air dengan oksigen, atau mungkin kumpulan semuanya gitu, air, oksigen, garam gitu. Tuh. Dan gimana juga cara pencegahannya, entah di coating, entah di sacrifice anode gitu. Gitu. Jadi biar logam yang ingin kita pertahankan dia tetap dalam bentuk aslinya gitu. Dan ada logam lain yang dia bakal jadi bagian terkorosinya gitu. Tuh, terus ada juga cabang baru tuh di biometalurgi gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di alam, terutama makhluk hidup ya, bakteri, tumbuhan gitu, alga, untuk kita pakai buat pemrosesan metalurgi kayak gitu. Gue awalnya mikir biometalurgi rumput lu lelehin keluar apa gitu. ada yang gitu. Ada yang gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Mantap juga ya. Jadi Gigi banget. ini ya ada istilah namanya phytomining. Phytomining. Jadi kayak kita mining dari tumbuhan gitu. Jadi ada beberapa tumbuhan yang dia itu bisa nyerap apa ya bahasanya, logam, Mineral-mineral tertentu lah ya. mineral-mineral tertentu gitu dalam jumlah yang banyak gitu. Mungkin beda dengan tanaman lain gitu. Nah si tumbuhan ini itu tuh biasanya masih dalam tahap riset gitu. Apakah dia bisa dilakukan secara komersil gitu. Tapi mekanisme mereka menyerap mineral itu proven. Masalahnya itu adalah gimana komersialisasinya. Komersialisasi. Kalau misalnya gitu kan enak ya. Lu tinggal nanam tanaman apa gitu ya. Nanti dia ngambil logam apa. Butuh waktu nggak sih dia nyerap? Iya, itu. Misalnya ada tanaman yang bisa nyerap emas nih kayak. Lu tanam literally ada pohon uang gitu. Iya. Ya literal pohon uang, betul. Jadi ada yang kayak tumbuhannya tuh udah gede gitu, udah nyerap, ntar dia dibakar. Nanti diambil mineralnya, atau ada juga yang dilarutin ke suhu rendah tadi yang hidrometalurgi. Nanti kita ambil yang mineral-mineralnya, sisanya pengotornya dipisahin. Tuh phytomining. Beda lagi ada yang kayak ada beberapa tumbuhan yang dia bisa misahin, misalnya CuSO4. Dia bisa ngereduksi Cu2+ di CuSO4 jadi Cu0. Cu dalam fase ini padat gitu. Padat. Dari ion jadi padat. Ya, dari ion jadi padat kayak gitu. Itu sih. Terus ini ya mungkin yang terakhir ya. Ada juga cabang yang mulai berkembang tuh nanometalurgi gitu, nanometal. Jadi nanometal. Bisa jadi nama band aja. Nanometal. Gimana nanometal? Jadi nanometal tuh backgroundnya adalah unsur-unsur itu kalau dia di dalam keadaan nano, dia punya sifat fisik yang berbeda sama keadaan
bulknya. Bulk tuh keadaan besar kayak gini ya. Kenapa? Karena dia punya luas permukaannya lebih besar kan. Iya. Luas permukaannya lebih tinggi, terus juga mungkin ada properties lain gitu yang mempengaruhi gitu. Sehingga logam-logam dalam bentuk nano itu dia banyak dipakai buat katalis. Gitu. Oh iya. Iya. Karena luas permukaannya besar. Karena luas permukaannya besar, kayak pelajaran kimia SMA aja gitu. Iya. Kalau luas permukaannya besar, dia makin cepat bereaksi gitu. Tuh, nah terus nano itu juga bisa dipakai buat kalau yang sekarang ya, kalau di TA gue tuh antimikroba. Jadi memang ada beberapa logam yang dia itu bahasanya apa ya, bikin pertumbuhan mikroba itu melambat. Nah, gue pernah dengar. Ya, gimana caranya si nanometal ini bisa di spray ke sebuah benda gitu. Jadi di coating bendanya, jadinya nanti hasil akhirnya adalah pertumbuhan mikroba, entah bakteri dan sebagainya itu bisa melambat gitu. Tuh. Ini bagus buat cutlery ya, buat sendok-sendok anti. Iya, kayak gitu. Dan ujungnya adalah aduh, gue jadi ngomongin proyek kalau kayak gini. Kalau proyeknya nggak bisa di-share nggak apa-apa. tenang. Ujungnya apa tuh? Jadi kayak ada anti biokorosi. Karena kan jadi korosi itu bukan cuman karena air, bukan cuman karena garam, bukan cuman karena oksigen gitu. Tapi ada juga bakteri penyebab korosi gitu. Nah, bakteri penyebab korosi ini bisa dicegah dan dilambatkan pertumbuhannya pakai nanometal tadi. Gitu. Oke. Cool. Gitu sih. Keren. Mantap. Oke, thank you banget Gus yang udah nyempetin waktunya bareng kita ngobrol hari ini. Kita ngebahas metalurgi mulai dari awal ngebahas teknik dulu ya, kita ngebahas engineering, kita ngebahas di metalurgi di ITB sendiri. Betul. Gitu ya, terus metalurgi di Indonesia, terus ke depan risetnya gimana, terus kita juga sempat belajar tentang membuat pedang ya. Iya, membuat pedang. Bahan untuk membuat pedang gitu. Betul. Ya mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang denger nih, kalau mau kepoin lebih lanjut tentang lu atau tentang metalurgi, bisa follow kemana nih Gus? Boleh follow di bawah ini aja ya, di @agusli_ kalau di IG. Agusli_. Oke. Thank you Gus udah nyempetin waktunya. Oke. See you teman-teman.